Cek cek. Oke. Hari ini aku mau cerita nih. Jadi kan di Malaysia kan kasus corona meningkat. Jadi Malaysia kembali dalam masa PSBB kalau dalam bahasa Indonesianya. Jadi di sini full lockdown, kita nggak boleh kemana-mana. Tapi video kali ini nggak ceritain corona nih. Aku mau cerita tentang spesifiknya jurusanku. Jadi buat kalian yang belum kenal, aku Whitley. Aku kuliah di USS University Malaysia, ngambil 3D Animation Design. Nah, jadi aku lagi ada tugas nih, tugas dari kelas traditional animation. Jadi aku disuruh bikin make an original character, jadi bikin karakterku sendiri, terus dibikin turnaround animation. Nah, tadi sambil tugas, aku dengerin video di YouTube. Nah, di video itu tuh bahas bahwa sebenarnya kita tuh untuk belajar animation or spesifiknya kayak art gitu, nggak perlu masuk ke art school atau ke kuliah. Karena pada intinya lebih mahal dan sebagian bilang nggak worth it. Karena sekarang ini dunia kerja di animasi itu udah nggak ngeliat ya. Kalian lulusan S1, D3, S2. Mereka rata-rata lebih memperhatikan di demo reel atau sering kita dengerin itu portofolio. Nah, jadi portofolio tuh sekarang buat di dunia seni itu penting banget. Nah, tapi permasalahannya tuh di sini. Bener nggak kalau sebenarnya kita tuh nggak perlu masuk art school, nggak perlu kita kuliah desain, nggak perlu kuliah seni. Nah, semua orang bilang karena sebenarnya kalian bisa belajar di online, kursus-kursus online itu lebih murah. Terus kalian juga bisa belajar dari komunitas-komunitas yang ada di online. Nah, tapi ini pendapatku ya. Menurutku tuh kuliah animation atau kuliah desain tuh bukan masalah pelajaran apa yang didapat. Memang benar, sebenarnya kuliah itu memperlambat kalian. Sebenarnya kalian sendiri kalau belajar di online, kursus, intinya belajar secara mandiri itu lebih cepat. Nah, tapi lebih baik tuh kalau kalian tuh ngambil kuliah, tapi ikut juga kelas. Atau bisa dibilang jalanin dua-duanya. Itu menurutku lebih cepat. Karena sebenarnya kalau pandanganku ya, kuliah desain itu bukan mencari pelajarannya, tapi yang pertama tuh mencari lingkungan yang hobi seni juga sama kayak kalian. Jadi kalian punya teman untuk mengeksplor sesuatu dengan topik yang sama dan nyambung gitu loh, saling mengembangkan lah. Lah, selain itu juga eh, cari dosen yang bisa bimbing kalian. Jadi pelajaran tentang animasi itu kan di YouTube banyak nih. Kalian bisa belajar dari YouTube. Nah, tapi kan pasti ada sesuatu pertanyaan atau yang bingung nih, yang nggak ngerti. Nah, disitulah fungsi dari dosen, fungsi dari kuliah seni. Di mana ada dosen yang bisa buat kalian tanya, dosen yang buat kalian berkembang lebih cepat. Nah, tapi itu balik lagi sama apa? Sama ambisi dari kita sendiri. Jadi kalau kita punya ambisi, kita bisa belajar dari online. Nah, terus dari setiap pertanyaan yang kita nggak tahu dari kelas online, tanyain sama dosennya. Lebih cepat. Itu yang kedua. Yang ketiga, kalau kita masuk ke university atau ke dalam art school, mereka tuh punya koneksi. Koneksi apa? Koneksi sama perusahaan yang mau kita tuju. Let's say art school yang terkenal tuh mereka mungkin punya koneksi ke Pixar, punya ke Disney, ke Marvel, atau perusahaan-perusahaan besar yang memang sekiranya itu kalian mau. Jadi menurutku tuh kuliah seni itu nggak sia-sia. Yang pertama kalian bisa dapat circle pertemanan yang benar-benar satu hobi sama kalian. Kalian punya dosen yang bisa buat bimbing kalian dari setiap pertanyaan yang ada dari hasil kalian explore mempelajari sesuatu. Yang ketiga, koneksi. Jadi menurutku itu aja sih yang penting dari kuliah online. Jadi kuliah tuh sebenarnya nggak sia-sia. Jadi kuliah tuh masih penting. Tapi balik lagi ke kalian sendiri. Jadi kuliah tuh beda sama sekolah. Kalau sekolah itu kan
Guru dituntut untuk mengajar, guru dituntut untuk muridnya memahami. Kalau di kuliah tuh dosen nggak menuntut kalian paham, itu balik lagi ke kalian. Kalau memang kalian mau belajar, punya ambisi, punya sesuatu yang ingin dicapai, punya pertanyaan-pertanyaan lah, itulah di situ gunanya kuliah, mencari circle, koneksi, dan dosen buat membimbing kalian dalam perkembangannya. Udah sih, video kali ini aku cuma bikin cerita itu aja karena sambil istirahat kan aku bikin turnaround animation. Nah, karena menurutku tugasnya tuh ya gampang-gampang susah ya. Jadi agak capek kan. Nah, sambil istirahat mending aku bikin video nih cerita-cerita. Sebenarnya tuh tugasnya nggak terlalu susah. Karena kan turnaround animation itu dosennya juga bilang bahwa make it simple aja. Jadi bikin 8 frame. Madep samping, 3/4 depan, 3/4 samping, 3/4 belakang, belakang, 3/4 samping lagi. Udah itu 8. Cuma dosennya kan bilang nih kalau setiap effort lebih yang kita beri di situ ada nilai lebih. Jadi aku bikin smooth. Nah, habis ini aku tunjukin ke kalian project yang aku bikin gimana. Nah, jadi ini project animasi yang lagi aku bikin tadi yang aku bilang. Ini di sini aku punya reference buat gambarnya, aku punya reference buat colornya. Ini color-color yang mau aku pakai. Nah, aku bikin frame by frame, gerakannya sedikit-sedikit jadi lebih smooth. Aku bikin 32 frame, tapi ini belum selesai. Aku masih sketching, baru outlining, nanti habis ini aku masuk ke tahap coloring, habis itu detailing. Jadi gini animasinya muter. Wih, 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 wih. Nah, dah. Itu aja video kali ini. Terima kasih buat yang udah nonton. Subscribe kalau kalian suka. Like, share, komen. Terima kasih. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye.